Hingga saat melihat asisten grup memperlakukan wanita itu dengan sangat hormat. Barulah semua orang menyadari bahwa wanita jelek yang mereka siksa dan hina bertahun-tahun lalu ternyata adalah ibu dari orang terkaya. Ternyata, beberapa tahun yang lalu, wanita itu sedang mencari anaknya yang hilang. Ketika dia mengalami kecelakaan, untuk mendapatkan uang ganti rugi yang besar dari wanita itu, suami yang hina itulah yang akhirnya menikahi wanita itu. Setelah menikah, dia tidak hanya memanggil wanita sesuka hati, tidak membiarkan dia makan di meja, tetapi juga menganggap wanita sebagai mesin ATM. Setelah makan dengan saya, beri saya 50.000 ya. Sayang, kamu mau 50.000 untuk apa? Apa ada yang terjadi? Wanita itu hanya bertanya dengan normal. Suami itu marah dan melempar sepatunya ke wajah istrinya. Ternyata proyek yang dipegang suaminya menarik perhatian grup Shen. Mereka ingin menyuap dan mempercepat prosesnya, membangun hubungan. Tapi istrinya hanya memiliki penghasilan kecil untuk menghidupi keluarganya. Ia sudah tidak punya uang sepeser pun. Namun suaminya sama sekali tidak percaya. Sebuah tamparan mendarat di wajah istrinya. Hei, sudah lebih dari 40 tahun. Tidak bisa mengeluarkan 10.000 yuan. Apa gunanya saya menikahi kamu? Pegang sepatuku. Kamu ini sampah yang tidak berguna. Bahkan rumah tangga saja tidak bisa dijaga. Tenang, soal uang, aku akan mencari cara. Saat terpojok, dia tiba-tiba teringat tentang seseorang yang baru saja dia temui beberapa hari yang lalu. Sembah penghormatan kepada nyonya tua. Ibu, akhirnya aku menemukanmu. Ibu. Kamu memanggilku apa? Ibu, kamu tidak ingat aku? Aku Xiao Yi. Tada. Ibu luar biasa. Hahaha, kamu Xiao Yi ya? Bu, aku tidak ingat. Tidak apa-apa, selama ini kamu telah menderita. Pulanglah bersamaku. Aku akan merawatmu dengan baik. Sudahlah, bisakah kau ingat? Ibu Xiao Yi sekarang sudah memiliki keluarga baru. Kita tidak bisa membiarkan mereka begitu saja. Aku mengerti. Ibu. Kau berjanji padaku satu kesetiaan. Apa itu? Mulai sekarang. Ada nomor teleponku. Jika kau merindukanku, hubungi aku, ya. Baik. Xiao Ye. Bu. Saya ingin bertemu denganmu. Saya ingin meminjam sedikit uang darimu. Meminjam uang. Kita ibu dan anak, tidak perlu bicara tentang pinjaman. Berapa yang kamu butuhkan? Tidak banyak. Boleh pinjam sejumlah uang? Baik. 5 juta tidak bisa. Tidak bisa digunakan sebanyak itu. Saya tidak bisa terima. Saya jamin pasti akan saya kembalikan. Ibu, tidak perlu Anda mengeluarkan uang. Saya ini anak Anda. Seharusnya saya memberikan biaya nafkah kepada Anda. Uangnya tidak banyak. Anda gunakan dulu saja. Tidak apa-apa. Saya hanya butuh 50.000. Uang ini tidak bisa saya terima. Ibu, kalau Anda anggap saya sebagai ibu Anda, kembalikan uang ini. Baik. Anda menambahkan satu angka 0. Tidak lebih, jika ibu mau menerimaku sebagai anakmu. Terima saja uang ini. Mohon, Bu. Terima kasih, Bibi. Anak sudah dewasa, ibu harus merawat ibumu. Lain kali jika ada masalah, ceritakanlah dengan baik. Kau punya aku. Hei, Jiangwo. Saya sudah dapatkan uangnya. Kamu di mana? Sudah dapat uangnya. Kamu serius? Saya segera kembali. Jiangwo, hari ini kan kau sudah janji akan menemaniku. Jangan pergi, ya. Sayang, aku pulang dulu untuk mengambil uang, akan kuberi kalung besar untukmu. Benarkah?
Sebentar ya, uangnya sudah datang. Uangnya mana? Uangnya di mana? Di sini. Kak Jing, uang ini adalah uangku sendiri. Anakku sejak kecil sudah dimanja. Kalian ingin menggunakan rumput ini? Anakku, aku bilang padamu. Aduh, perempuan murahan itu menyembunyikan uang rahasia darimu. Mari kita tekan dia. Dia tidak mau mengeluarkan uang itu. Dengan wanita seperti itu, segera bercerai saja. Ibu benar. Kamu tidak layak membawa peluru dan senjata keluarga kita. Kalau begitu, pergilah. Kamu mau bercerai dariku? Tentu saja, aku bilang padamu. Keluarga Wang kita akan segera sukses besar. Kau tidak perlu tinggal di rumah kami lagi. Menjadi kaya raya. Dengan apa kau bisa menjadi kaya raya? Ini bukan hal yang menyenangkan. Bai Xiao, 24 tahun kau menandatanganinya. Pergilah dari keluarga Wang kami. Mau menandatangani atau tidak? Aku tidak akan menandatanganinya. Tidak perlu menandatangani apapun. Bukannya aku tidak bisa menghentikan kalian, aku. Selesai. Akhirnya aku bisa meninggalkanmu, wanita tua jelek ini. Sekarang cap jempolnya juga sudah pudar. Pernikahan kita juga sudah selesai. Segera bereskan barang-barangmu yang usang itu. Lalu pergi dari rumahku. Rumah ini saya beli dengan uang ganti rugi. Harus segera pergi. Tidak boleh rusak. Rumah ini memang Anda yang menulisnya. Nama saya yang berhak memutuskan. Saya sarankan Anda segera pergi. Hahaha, Direktur Shen. Investasi yang Anda perintahkan sudah saya ambil dari keluarga Zheng Wang. Tapi ada satu kejahatan utama. Katakan bahwa suami nyonya itu, Wang Jiangwo. Dia memaksa nyonya itu bercerai. Hanya untuk menikmati uang kompensasi pemindahan. Memaksa nyonya itu keluar dari rumah. Selain itu, tahta keluarga Wang bukan anak kandung nyonya itu. Dia adalah anak luar nikah Wang Jiangwo dengan selingkuhannya, Wen. Bahkan uang 500.000 yang diberikan kepada nyonya itu dianggap sebagai milik Wang Jiangwo. Dia berani. Hei, segera periksa. Posisi nyonya tua adalah Lin Chao. Lin Chao. Ibu. Xiaoyi, kenapa kamu datang? Ibu, bangunlah. Dokter, bagaimana kondisi ibu saya? Nyonya tua tidak menderita penyakit serius. Ini adalah obat untuk orang tua di rumah sakit. Saya akan meresepkan obat untuknya. Setelah bangun, cukup minum obat ini dan dia akan sembuh. Ayah. Sampaikan ini. Segera batalkan semua kerjasama dengan keluarga Wang. Saya yang akan menangani. Tunggu. Sementara ini jangan dibatalkan. Beberapa hari lagi ada pertemuan investasi. Nanti biar ibu yang mewakili saya. Agar dia yang menanganinya sendiri, baru bisa puas. Ibu benar-benar cantik. Ibu Xiaoyi sudah tua. Kalau pakai ini keluar, nanti diolok-olok orang. Mama berdandan tanpa mempertimbangkan usia. Sekarang anakku sudah sukses. Ibu bisa bebas menjadi diri sendiri. Aku ingat waktu aku masih kecil, ibu itu pemberani sekali. Kenapa sekarang malah diusir oleh Wang Qiang? Saya sendiri. Ayah, aku sudah memerintahkan. Besok kau temani aku ke pertemuan investasi. Biarkan mereka keluarga Wang melihat. Tanpa dirimu mereka bukanlah apa-apa. Ya. Tanpaku mereka bukanlah apa-apa. Aku ingin mereka membayar perbuatan mereka sebelumnya. Wah. Memang pantas disebut orang terkaya. Acara investasi yang diurus langsung oleh keluarga Shen. Suasananya memang berbeda ya. Beliau ini Tuan Wang ya? Saya dengar proyeknya langsung dinominasikan oleh Tuan Shen. Saya juga mendengarnya. Jangan-jangan beliau punya hubungan dengan Tuan Shen? Kita pergi melihat-lihat dulu.
Nanti kalau sudah sukses, berapa banyak yang akan mengingat kita? Tuan Wang, saya Xing Chen. Saya dengar proyek Bapak dinominasikan oleh Tuan Shen. Memang benar. Hahaha, Tuan Wang. Anda mendapatkan investasi ini, masa depan Anda benar-benar cerah. Jika kelak sukses besar, tolong bantu kami beberapa orang, Tuan Wang. Tentu saja. Hahaha. Bajingan lisikin ada di sini? Jangan-jangan dia tidak mau bercerai. Melihat keluarga Wang kita sukses. Jadi mengikutinya ke sini? Lisikin. Kamu brengsek. Kamu datang sini buat apa? Saya peringatkan kamu. Hari ini adalah hari besar keluarga Wang kami. Jangan coba bikin keributan di sini. Segera keluar dari sini. Mau aku yang keluar? Hari ini saya datang untuk berinvestasi. Apa hakmu menyuruhku pergi? Hanya kau yang berinvestasi? Kau tertawa, aku harus menjilat. Jangan kira hanya karena mengenakan kulit harimau, kau sudah menjadi harimau sungguhan. Hai, para pejuang di medan perang ini. Apakah ada satu orang pun yang percaya kau datang untuk berinvestasi? Aku belum pernah mendengar tentang orang sepertimu di dunia bisnis Jiang Cheng. Melihat penampilanmu, takutnya ini hanya kerusakan saja. Lihat, tidak ada yang percaya padamu, Li Xiuqin. Saya sarankan kamu mencari alasan yang lebih cocok sebelum menipu orang lain. Kamu seorang wanita desa, masih ingin berinvestasi? Sungguh lelucon. Tidak ada yang lain. Li Xiaoqiang, saya tahu kamu hanya ingin melihat saya sukses dalam karir. Haha, saya sekarang sudah memiliki Ruyu. Kamu harus segera melupakan niatmu ini. Aku katakan padamu, orang jelek seperti kamu, seumur hidupmu jangan harap bisa masuk ke gerbang kerajaan kami. Ternyata begitu. Tahun-tahun ini aku dipermainkan oleh keluarga Wang kalian. Baru beberapa hari setelah kami bercerai, kamu sudah menemukan pasangan baru. Wang Jiangwo, ini adalah perselingkuhan selama pernikahan. Kalau begitu, investasi ini tidak perlu kuberikan padamu. Orang sepertimu yang berperilaku buruk tidak pantas mendapatkan uang ini. Kau bicara seenaknya. Dengan seenaknya di sini. Kau jangan asal bicara. Sebelumnya kau lihat Change. Seperti kamu saja berani ikut campur investasi kami semua di sini. Benar, Tuan Wang. Mendapatkan arahan langsung dari Tuan Shen. Bukan kamu, perempuan jelek. Jangan mempermalukan dirimu di sini. Kamu punya waktu untuk berbicara besar di sini. Mengapa tidak segera mengembalikan biaya kerusakan rumah yang kamu pinjam kepada kami? Cepat bangun. Tugas ini bukan sesuatu yang bisa kamu lakukan, jangan sentuh aku. Li Xin. Aku sudah bilang dari awal. Jika kamu tidak bisa membayar, jangan salahkan aku. Aku akan membuatmu menyesal. Kamu hanya barang bekas. Sudah tinggal di keluarga Wang kami selama 10 tahun. Cepat kembalikan uangnya. Mohon para hadirin menunggu sebentar. Investor belum datang. Sudah jam segini. Investornya kenapa belum datang juga? Bapak Wang itu orang penting. Pasti sibuk. Mungkin terlambat di jalan. Saya bilang saya adalah investor. Li Xiuqin, kalau kamu mau mati, jangan seret saya sekali. Ini bukan tempat untukmu bertingkah sesuka hati, paham? Masih berani mengaku sebagai investor dengan lancangnya. Sungguh tidak tahu malu. Nanti kalau investor datang, kamu lihat saja. Aduh, mulai lagi dengan akting dan cari bantuan. Ini adalah nomor telepon penanggung jawab yang Xiaoyi beri kepadaku. Kenapa tidak ada yang mengangkat? Tidak ada yang mengangkat lagi. Ini adegan berikutnya. Jangan-jangan mereka berpura-pura pingsan untuk lolos begitu saja, haha. Kamu bilang, kamu bahkan tidak bisa membayar kompensasi seperti ini. Bagaimana kamu bisa malu? Kamu berpura-pura seperti ini di sini. Hei, ada seseorang yang mengganggu. Segera usir dia keluar. Jangan buang waktu dengan investasi proyek semua orang. Ya, usir dia keluar. Saya dengan siapa? Ini adalah orang yang bertanggung jawab atas pertemuan investasi. Tuan Li. Tuan Li, Anda datang tepat waktu. Dia yang sedang memotret. Orang suruhan Nyonya Tua Shen datang terlambat. Nyonya Tua Shen. Apa?
Uangnya cukup? Semuanya sudah siap, orang-orang? Bukankah kau butuh uang? Ini cukup? Lisikin, apa yang kau masukkan ke dalam beberapa peti ini? Ini harganya berapa? Benar-benar orang desa yang tidak tahu apa-apa. Beberapa peti tua itu harganya berapa? Sudahlah, kalau tidak punya uang jangan berlagak kaya. Karena kita pernah menjadi suami istri. Aku akan memberimu kelonggaran beberapa tahun. Kalau tahu diri, cepatlah pergi. Jangan ganggu investasiku. Tuan Li, mari kita mulai sekarang juga. Pertemuan investasi Nyonya Tua bisa dimulai. Jangan terburu-buru dulu. Aku memberimu kesempatan terakhir. Uang ini, kau mau atau tidak? Kau terima uangnya, kau terus-terusan berisik? Saya sudah bilang bahwa investasi ini sangat penting bagi keluarga Wang saya. Afeng, kamu juga harus lihat situasi. Cepat bawa anak-anak brengsek ini dan pergi sana. Kamu diberi kesempatan tapi tidak mau. Jangan salahkan saya kalau nanti kasar. Buat apa sok-sokan? Dengan kotak rusak seperti itu, apa yang bisa kamu simpan? Kamu nggak pikir hanya dengan beberapa kotak rusak bisa menakut-nakuti saya, kan? Hati-hati, ku bilang. Yang kuinginkan adalah uang. Bukan kotak-kotak tua itu. Jian Kuo, buka matamu lebar-lebar dan lihat baik-baik apa ini. Tadi ku kasih kesempatan padamu, tapi sekarang kau membangkang dan menginginkannya, ya? Sekarang juga kau berlutut di depanku. Ambil satu persatu. Kalian masih lihat apa? Bukannya mau uang? Ambil saja. Oh, tidak cukup uang, ya? Baiklah. Ya. Ya Tuhan. Begitu banyak uang. Jangan-jangan dia benar-benar investor? Tidak mungkin. Kudengar pertemuan investor hari ini dipegang keluarga Shen. Tapi aku tidak pernah mendengar keluarga Shen punya orang seperti itu. Tadi Tuan Li memanggilnya Nyonya Shen. Tuan Li, tadi Bapak memanggilnya apa? Dia Nyonya Shen. Jian Kuo, kau bicara apa sih? Bagaimana mungkin dia adalah Nyonya Shen? Kurasa dia sudah kehilangan arah. Tidak heran wanita desa seperti kau bisa masuk ke acara seperti ini. Kakak, ini berarti kau sudah kaya raya. Minggu ini, aku tidak menyadarinya. Aku benar-benar meremehkanmu. Tidak menyangka kau rupanya tidak menarik. Tapi trik untuk memikat pria cukup lihai. Begitu cepat sudah berdandan untuk pria lain. Jadi, apakah kau memang sudah berselingkuh di dalam istana? Kau berani sekali. Kau tahu siapa dia? Wang Jiangwo. Aku di keluarga Wang kalian. Aku bekerja keras untuk keluarga kalian selama puluhan tahun. Semua harta bendaku kucurahkan untuk keluarga Wang. Sekarang, balasannya aku diusir. Sekarang kau pamar dengan selingkuhanmu. Kau berani bilang aku selingkuh? Jangan lupa. Keluarga Wang mencapai kesuksesan berkat aku. Jangan bermuka tebal. Jadi keluarga Wang menjadi kaya karena wanita-wanita ya. Aku kira si jelek itu akan bergantung pada keluarga Wang. Ternyata keluarga Wang memang bermoral buruk. Kita ini kan orang-orang kelas atas yang terhormat. Bagaimana bisa ikut menghadiri pesta investasi bersama orang seperti itu? Jangan bicara omong kosong. Keluarga kami, keluarga Wang, memiliki reputasi yang baik. Jelas-jelas kamu yang selingkuh lebih dulu. Mau menyebarkan fitnah tentang kami. Tuan Li, dengarkanlah nasihat saya. Wanita rendah tidak membunuh orang baik. Muka jelek masih bisa dimaklumi. Tubuhnya kotor juga. Kamu jangan sampai tertipu ya. Dia nggak tahu sudah dihancurkan oleh berapa banyak pria. Salah. Salah kamu, tukang kayu kecil. Berani kamu memukul saya. Memangnya saya tidak boleh dipukul? Dasar orang tua sok bijak.
Kamu kira saya ini alat yang bisa diperlakukan sesuka hati seperti keluarga Wangmu? Tuan Li, sebagai kepala investor meeting, Anda membiarkan wanita murahan ini berbuat seenaknya? Ya, kami keluarga Wang adalah investor yang diundang oleh keluarga Shen untuk kerja sama proyek ini. Begitulah cara kalian bekerja. Di sini, aku hanya mendengarkan perintah Li Xiaoqin. Kalian belum pantas untuk mengaturku. Hadirin sekalian, kalian semua telah menyaksikan sendiri investor meeting yang terhormat. Bagi kita para peserta proyek ini, sikapnya memang seperti itu. Kepala investasi yang terhormat, justru tertipu oleh seorang jelek seperti itu. Aduh, penghinaan seperti ini kepada kita para peserta proyek. Menurutku, investasi seperti ini lebih baik kita tidak ikut saja. Jelek itu bahkan berani menyembelih di depan umum. Seharusnya, Pak Li harus membantu sedikit. Apakah mereka berdua benar-benar punya hubungan seperti itu? Lalu bagaimana investasi ini akan dilanjutkan nanti? Li Xiaoqin, jangan kira hanya karena kamu membantu Pak Li, kami akan bisa disingkirkan. Proyek pembangunan negara kami ditentukan oleh Pak Shen. Nanti, ketika keluarga Shen datang, kalian tunggu saja untuk diusir. Benar, begitu keluarga Shen tiba, proyek saya akan mendapatkan investasi. Wang Jiangwo akan langsung terbang tinggi. Menjadi tamu terhormat keluarga Shen. Saat itu kalian berdua harus pergi. Kalian pergi saja. Apakah kamu yakin bisa mendapatkan investasi? Apa maksudmu? Waktu hampir habis. Perhimpunan investasi grup Shen sekarang dimulai. Silakan investor naik ke panggung. Li Xiuxian, kamu selesai. Lab. Mau naik ke sana untuk apa? Hadirin sekalian, saya adalah investor untuk proyek ini, Li Xiaoqin. Hari ini saya mengumumkan untuk tidak berinvestasi pada proyek apapun yang ada di sini. Terutama rumah yang berperilaku buruk. Tidak pernah berinvestasi. Apa maksudnya? Jika tidak berinvestasi, apakah kita datang sia-sia? Apakah kita malah membuat keluarga Wang terlibat? Nona Ye, berani sekali Anda. Berani menyamar sebagai investor. Segera turun dari sana. Kamu berani tidak berinvestasi di keluarga Wang kami? Jangan kira kamu bisa menakut-nakuti kami dengan dokumen palsu ini. Proyek pembangunan negara kami adalah yang dipilih oleh Tuan Shen. Jangan kira hanya karena kamu bisa bertindak bertentangan dengan kehendak Tuan Shen. Memang sih. Hanya seorang jelek saja, kan? Bagaimana mungkin punya suara yang sebenarnya? Bagaimana? Takut, ya. Aku menyarankanmu. Sebaiknya segera kabur saja bersama selingkuhanmu itu. Jangan sampai Tuan Shen mengetahuinya. Nanti kau akan menyesal. Mulutmu selalu saja menyebut-nyebut selingkuhan. Kupikir kau semakin mahir menjadi pelakor. Kakak, apa kau kira aku terlalu baik padamu, hah? Kau lepaskan. Anakku, kamu ini benar-benar benda yang tak berguna. Semua orang bisa melihat sendiri bahwa Pak Li dari pertemuan investasi membuat dokumen palsu. Membiarkan monster jelek ini mengacau di pertemuan investasi kita. Nanti, ketika orang-orang dari keluarga Shen datang, kalian harus memberikan kesaksian untuk keluarga Wang. Semua orang yang sudah bekerja keras, mencari investasi, saya benar-benar tidak bisa membiarkannya begitu saja. Saya, Wang Jiangwo, pasti akan memperjuangkan keadilan untuk kalian semua. Kalian harus memberi kami keadilan. Beri kami keadilan. Beri kami keadilan. 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 Katanya tidak mau investasi, lalu tidak mau investasi begitu saja? Kalian mempermainkan kami seperti monyet. Seperti monyet saja. Para hadirin sekalian, bukankah kalian menginginkan keadilan? Baik, saya akan memberi kalian. Tadi kalian mengatakan bahwa masyarakat kelas atas paling mementingkan reputasi dan perilaku. Saya bertanya, siapa di antara kalian yang tidak mengkritik penampilan saya? Dan siapa pula yang tidak membela keluarga Wang? Perhatikan baik-baik. Dokumen ini menggunakan cap resmi perusahaan Shen. Dan tertulis nama saya, Li Xiaoqin. Saya adalah investor yang ditunjuk keluarga Shen. Sebagai seorang investor, saya tidak hanya menilai proyek, tapi juga akhlak. Tidak ada satupun di antara kalian yang memenuhi syarat.
Apalagi harga rumah kalian yang seperti sarang ular dan tikus. Saya sudah bilang, hari ini saya tidak akan berinvestasi di proyek apapun. Apakah masih ada yang punya arti? Tidak, kamu yang berasal dari desa seperti wanita desa liar. Bagaimana mungkin dia adalah investor di Erishang? Iya, pasti Pak Li yang memberinya kekuasaan itu. Sayang, kalau kamu coba telepon Pak Shen, bagaimana? Saya sudah telepon Pak Shen. Dulu asisten dia yang menghubungi saya. Saya bisa telepon asisten dia. Pasti bisa hubungi Pak Shen. Cepat, cepat. Li Xiujin, kau sudah selesai. Aku sangat marah sekarang. Lihat saja kau, gadis kecil yang jahat, menunggu untuk dipenggal di tepi sungai. Jika Tuan Shen dan Wang Jiangwo datang, mereka pasti sudah tahu identitas Nyonya Tua. Mereka datang untuk memohon belas kasihan untukmu. Badut yang sok berani. Awalnya kau mengusir ibuku dari rumah. Sekarang memohon juga harus memberitahunya. Lakukan semuanya sesuai keinginan Nyonya Tua. Itu perintah Tuan Shen. Tuan Shen, saya Wang Jiangwo. Anda masih ingat proyek kita? Di sana ada seorang wanita. Tuan Shen sedang rapat. Beliau memerintahkan agar semuanya dilakukan sesuai keinginan Nyonya Tua. Apakah kau mengerti? Bagaimana? Apakah Tuan Shen akan segera datang? Tuan Shen mengatakan semuanya akan dilakukan sesuai keinginan Nyonya Tua. Maksudnya apa? Tentu saja maksudnya adalah ibumu. Publik selalu bergosip bahwa ibu Tuan Shen telah meninggal dunia. Tampaknya ia menganggap ibumu sebagai orang terdekatnya. Sepertinya ini memberi ibu kita hak untuk mengusir wanita jahat ini. Itu luar biasa sekali. Aha. Semua orang dengarkan? Tuan Shen bilang, akan dilakukan sepenuhnya sesuai keinginan saya. Saya perintahkan kamu untuk mengusir wanita jahat ini. Bukan seperti yang kamu lakukan pada putraku. Ternyata ada beberapa orang. Benar-benar terlalu banyak berpikir, orang. Usir mereka keluar. Ada apa ini? Ini salah. Maksudku, usir mereka. Kalian salah orang. Tuan Li, pikirkan baik-baik. Dia hanya anjing yang aku usir dari rumah. Dulu kamu yang memberi dia makan. Lalu bagaimana bisa begitu berpura-pura? Apa yang kamu lakukan? Berani menodai reputasi Nyonya Li? Aku rasa kamu sudah tidak ingin hidup, keluar. Lepaskan aku. Nyonya Senior Shen mengirim orang untuk menjemputmu pulang. Ini, apa kau tidak apa-apa? Tidak apa-apa? Ayah, kau tidak apa-apa? Bukankah kalian pergi ke pertemuan investasi? Kenapa kalian diusir? Semua gara-gara wanita jalang itu, Li Xiuqin. Usianya tidak muda lagi. Tapi kemampuannya memikat pria memang hebat. Kepala investasi itu. Semua sudah dirayunya. Proyek keluarga kita juga gagal. Aku harus memberitahu Tuan Sheng tentang ini. Dia berani memperlakukan saya seperti ini. Katakanlah kau kepala investasi sekalipun. Kau adalah raja sekalipun. Jangan coba-coba di sini. Tunggu sebentar, orang kaya. Hahaha. Kalau begitu aku tidak akan kaya. Hahaha. Uang, 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 kamu hanya tahu uang. Tidak lihat, aku juga belum keluar. Dia langsung kasih kamu uang. Ayah, kamu sendiri tidak punya kemampuan. Apa nenek tua itu tidak bisa menangani ini? Saya berbeda. Saya ini anak kandungnya. Hehehe, dia pasti akan memberi saya uang. Ibu. Ibu. Xiao Lei, kamu di sini? Ibu, akhirnya saya menemukannya. Kamu kemana saja tadi? Semua salahku. Seharusnya aku tidak mengusirmu. Xiao Lei, ternyata kamu juga sayang ibu. Oh iya, Bu. Belakangan ini ibu baik-baik saja, kan? Sudah makan? Tinggal di mana? Tenang saja, Xiao Lei, ibu baik-baik saja belakangan ini. Aku salah, tolong pukul aku saja. Pukul saja aku bukan anak yang durhaka, Bu. Ibu Xiao Lei mana tega memukulmu? Aku sudah dewasa, Xiao Lei. Sekarang aku sudah bisa mengerti perasaan ibu. Bu, bisakah ibu memberiku 5 juta? Jadi, kau datang untuk meminjam uang.
Bukannya. Aku memang sengaja datang menjenguk ibu. Tapi akhir-akhir ini saya mengalami beberapa masalah di luar. Yang membutuhkan uang segera. Berikan saya 5 juta. Tidak bisa, saya tidak bisa mengeluarkan uang sebanyak itu. Ibu, saya tahu kamu tidak bisa. Tapi ayah bos saya punya. Tanya saja padanya. Xiaolei, apakah kamu juga merasa ada sesuatu yang tidak jelas antara saya dan Bos Li? Bukankah begitu? Ibu, lihat deh, kamu sekarang pakai pakaian seperti ini. Gak kelihatan seperti orang yang gak punya uang. Saya ini anak kandungmu loh. Saya gak punya uang. Apa-apaan ini, Li Qiujie? Kamu sudah dekat dengan orang besar. Terus di sini sok-sokan. Brengsek. Kukatakan kau munafik. Secara nominal kau menyebutku anakmu. Tapi kenyataannya, setelah berfoya-foya, kau bahkan tidak mengakui aku sebagai anak kandungmu sendiri. Baiklah, kau tidak mau memberi, ya? Aku akan mencarinya sendiri. Dia tidak punya uang, sudah kukatakan. Aku tidak punya uang untuk memberikannya kepada. Ini. Kepadaku. Ambil dan kembalikan padaku. Ini tidak bisa kuberikan padamu. Dan ini juga. Kau menyakitiku. Nenek kecil, berhentilah. Nyonya kapan? Hei. Ini pasti ayah saya yang tua, kan? Ayah kandung. Asalkan kamu beri saya 5 juta. Saya akan serahkan ibu saya padamu. Wang Lei, kamu bilang apa? Bisa bicara nggak? Aduh, perut saya. Ayo semua lihat sini. Ayo lihat sini. Ibu kandungnya sangat pintar. Jangan pukul anaknya. Sangat megah. Cepat bangun. Malunya gak sih? Pukul anak kandungnya tapi gak kasih biaya pengobatan. Baiklah, cepatlah bangun. Aduh, kalau begitu aku tidak peduli lagi. Pak hahaha. Kau panggil aku apa? Papa? Hehehe, asal kau memberi aku uang. Aku akan menganggapmu sebagai papa. Wang Lei, apa yang kau omongkan? Cepatlah pulang. Lepaskan. Aku tidak hahaha. Bos muda, kau bilang kau sangat kaya. Sedikit uang ini saja tidak mau kau berikan untuk kita gunakan. Terlalu pelit, bukan? Lepaskan, kau dengar. Ini 500.000. Jika kau mau, cepat ambil uangnya dan pergi juga boleh. Lebih baik daripada tidak dapat apa-apa, kan? Hahaha, direktur lama. Kita sudah sepakat. 500.000 akan sampai ke tanganku, tidak akan terlambat. Hei. Semoga kalian bahagia. Semoga kalian harmonis, hehe. Bicara soal nasib buruk. Kenapa harus punya anak seperti ini? Maaf ya. Nanti aku suruh Xiao Li kasih uang ke kamu. Nyonya Shen menyuruhku menjemputmu. Ini apa? Tidak apa-apa. Anak Nyonya Shen datang mencari uang darinya. Tapi dia salah paham tentang hubungan aku dan Nyonya Shen. Ibu Xiao Li belakangan ini sering merepotkanmu. Kau susah payah mencari uang. Karena aku sudah menghabiskan banyak uang, ya? Maafkan aku, Ibu. Bu. Sudah kukatakan, kau tak perlu khawatir soal uang. Uang yang kuhasilkan tak akan habis. Aku hanya sedikit bingung. Wang Jia memperlakukanmu seperti itu. Kamu begitu mudah melepaskan dia hari ini. Aku tahu kamu ingin membalas dendam untukku. Tapi, Ibu sudah cukup puas dengan kehidupanmu yang sekarang. Kamu berjuang sendirian juga tidak mudah. Ibu tidak bisa memberimu masalah lagi. Ibu, santai saja. Wang Lei meskipun tidak berhasil. Tapi dia juga darah dagingku yang lahir dari tubuhku. Jika kau mengusir habis keluarga Wang, hari-hari baiknya akan segera berakhir. Hari ini kemarahan ibu juga sudah diluapkan. Sudahlah, sayang. Sebenarnya Wang Lei sudah lahir. Ibu capek, ingin istirahat. Harus berpikir cara agar ibu senang. Perintahkan untuk mengadakan pesta ulang tahun untuk Nyonya tua setelah 3 hari. Ini bukankah Tuan Wang dari pertemuan investasi? Mengapa dia masih datang? Pada pertemuan investasi terakhir, keluarga Wang menyebabkan saya rugi. Sekarang dia berani datang lagi?
Apa yang kalian lakukan? Tuan Wang, Anda dan mantan istri Anda, Nyonya Hai. Kalian berdua kehilangan investasi Tuan Shen di pertemuan investasi. Bagaimana menurutmu tentang ini? Ya, ini. Masalah ini harus diberi penjelasan padaku. Ingin penjelasan? Bisa. Semuanya tunggu sampai aku dan Tuan Shen selesai membicarakan investasi. Investasi? Kamu dan Tuan Shen akan bertemu untuk membicarakan investasi? Bukankah dia bilang tidak akan memberi dana lagi untuk Mogatos? Tentu saja. Saya selalu menepati janji dalam kerjasama dengan Tuan Shen. Yang terakhir itu hanya karena ada seorang wanita gila yang mengacau. Kalau kalian ingin penjelasan, cari wanita gila itu dan bicaralah dengan saya. Saya pergi, Nyonya. Nyonya, lihatlah bunga-bunga ini, semuanya dikirim malam ini dari luar negeri. Dia bilang ini pertama kalinya dalam 20 tahun dia merayakan ulang tahun bersama Anda. Lihatlah bagaimana hasilnya. Bibi adalah anak yang baik. Ngomong-ngomong, sepertinya aku belum pernah merayakan ulang tahun yang layak. Berhenti. Kamu benar-benar berani. Orang tua nakal lagi. Li Xiuqin, hari ini seperti ini, besok seperti itu. Sebenarnya, berapa banyak pria yang kamu goda di belakang anakku? Lihat saja ini. Itu Direktur Li, dia yang menendangnya. Baru menemukan wanita murahan seperti ini, kau. Tidak apa-apa. Kau hanya mendapatkan 500.000 untuk wanita murahan ini? Gundikmu ini agak pelit ya. Hanya memberi 500.000. Sayang, kenapa kau tidak meminta lebih banyak pada ibumu? Wang Jiangwo. Jaga mulutmu. Siapa yang tidak tahu bahwa uangmu itu didapat dari pria-pria liar itu? Apa yang perlu dibanggakan? Padahal aku belum menganggapmu kotor, loh. Apa? Aku harus pergi ke sana? Katakan lagi sekali. Aku bilang, aku adalah Xiao Lei. Xiao Xian, apa hakmu untuk memukul anakku? Anakmu, kau bahkan belum menikah dengan keluarga Wang. Bagaimana bisa menjadi anakmu? Kau berani memukulku? Xiao Lei, meskipun kau bermarga Wang, kau adalah anak yang kulahirkan dengan susah payah. Sejak lahir hingga sekarang. Apakah aku pernah membiarkanmu terluka sedikit pun? Lalu kau, bagaimana kau membalas kebaikan ibu? Kenapa Xiao Lei kita harus bertanggung jawab padamu? Li Xiuqin, aku akan jujur padamu. Akulah ibu kandung Xiao Lei. Kau ini siapa? Hahaha, Wen Ruiyue, kau begitu terburu-buru menikah dengan Wang Jian. Wang Jiangwo sampah itu. Kau mengambilnya saja sudah cukup. Sekarang kau bahkan tidak melepaskan anakku? Xiao Lei, kamu yang bicara. Siapa sebenarnya ibumu? Xiao Hui. Meskipun Xiao Lei tidak dekat denganku, namun aku mengerti prinsip darah lebih kental dari air. Xiao Lei, kamu bilang. Ibu. Ibu. Hei. Kamu memanggilnya Xiao Lei. Aku yang bernama Xiao Qin. Sekarang sudah seperti ini. Aku tidak akan menyembunyikan apa-apa darimu. Xiao Lei memang anakku dan Zuo Yunhan. Apa yang kamu bicarakan itu omong kosong. 20 tahun yang lalu aku melahirkan Xiao Lei dan membesarkannya. Aku memberinya makan dan minum. Menabung untuk membeli rumah. Bagaimana bisa dia tiba-tiba jadi anak yang lembut seperti Wen Ruyu? Xiao Lei. Aku tahu kamu biasanya tidak dekat denganku. Tapi aku ini ibumu, loh. Ikatan darah kita tidak akan terputus. Kamu paling-paling hanya seorang pembantu di rumahku. Aku tidak ada hubungan darah denganmu. Dia adalah ibu kandungku. Bagaimana mungkin seperti itu? Xiao Lei bagaimana mungkin? Dia bahkan tidak mengenalku. Meng Shuyu, apa yang kamu beri kepada anakku sampai dia terpengaruh seperti ini? Sekarang bahkan anakku tidak mengenalku lagi. Sepertinya kamu belum sepenuhnya mengerti. Maka aku akan mengatakannya secara lebih belak-belakan. Li Xiujie dan Yao Lei adalah anak kandungku. Sedangkan anak laki-laki yang kau besarkan selama 20 tahun. Bagaimana mungkin itu terjadi? Xiao Lei adalah anakmu. Lalu bagaimana dengan anakku 20 tahun yang lalu?
Hahaha. Yang kau maksud adalah anak haram yang lahir sudah mati itu, kan? Ini tidak mungkin. Xiao Lei dan yang lainnya menipu saya, bukan? Kau memanggilku ibu selama 20 tahun. Bagaimana mungkin kau bukan anakku? Cukup. Sudah kukatakan, aku bukan anak kandungmu. Apakah kau tuli atau buta? Bagaimana mungkin aku adalah anak dari wanita tua seperti dirimu? Berani sekali. Apakah kamu tahu siapa dia sebenarnya? Dia siapa? Dia hanya seorang pembantu yang sudah melayani keluarga Wang kami lebih dari 20 tahun. Dia bisa siapa lagi? Menyebutnya pembantu saja sudah terlalu memujinya. Di usianya yang sudah tua, masih saja melayani seorang pria setiap hari. Apa yang bisa dia miliki? Cukup sudah. Hahaha, kalau sudah begitu. Aku juga akan bicara terus terang. Aku juga tidak akan berputar-putar. Ini adalah daftar ganti rugi yang sebelumnya kamu utang kepada keluargaku. 3 juta hahaha. Jika hari ini kamu tidak bisa membayarnya, mulai besok akan menjadi 4 juta. Wang Lei, apakah kamu masih punya hati nurani? Kamu tinggal di rumah yang kubangun. Kamu masih berani meminta ganti rugi dengan daftar ini? Memangnya kenapa kalau kamu mengeluarkan sedikit uang? Rumah ini atas nama anakku. Aku sebagai ibu kandung saja tidak menikmatinya. Kamu tinggal di sini selama bertahun-tahun tanpa memberikan apapun. Kamu berani mengeluarkan uang. Bukan hanya uang ganti rugi, tapi juga biaya investasi proyekku. Ditambah dengan uang sewa selama bertahun-tahun kau tinggal di rumah keluarga kami. Aku total hitung semuanya. Setidaknya harus 500 juta. Sebagai ganti rugi selama bertahun-tahun ini. Untuk hal ini, aku setidaknya harus memberimu diskon 50 juta. Kali ini kau mau cari pria hidung belang mana lagi untuk membantumu? 50 juta. Han Jiangwo, kamu juga bisa mengatakan itu. Jika aku tidak memberikannya, bagaimana? Shenzong, orang-orang dari keluarga Wang sedang membuat keributan. Aku akan membawa orang untuk memberi mereka pelajaran. Su Fei, hari ini adalah ulang tahun ibuku. Aku harus pergi sendiri untuk bergabung. Beritahu mereka. Pesta dapat dimulai. Keluarga Wang juga harus diproses. Ini adalah Shen Lao. Kamu tidak bersuara, ya? Jangan salahkan aku kalau aku tidak sopan. Saudara-saudara, jika ada hutang. Pembalasannya. Investasi terakhir kita dirusak oleh wanita busuk ini. Cepat cari dia. Dia punya uang, kan? Ini memang wanita licik. Investasi kita yang terakhir. Tuan Wang memang punya uang. Cari dia untuk membayar. Kalian mau apa? Ini rumah keluarga Shen. Kita kira ini adalah rumah keluarga Shen. Karena itu, kita harus mendapatkan keadilan. Benar, dia bekerja sama dengan kepala lembaga investasi. Untuk menghentikan proyek kita. Perempuan jahat itu cuma peduli uang. Segera bayar ganti rugi. Bayar ganti rugi. Bayar ganti rugi. Saya tidak punya uang. Tidak punya uang. Kalau begitu, ikat dia. Lalu lemparkan dia ke hadapan Tuan Shen. Biar Tuan Shen memberi kita penjelasan. Ikat dia. Ikat. Ikat. Ikat dan bawa pergi. Ayo, orang, usir kami. Apa sih ini? Jangan berdebat dengan dia. Jian Kuo, kamu akan menanggung akibatnya. Kamu dengar, kalau kamu masih berani ngomong sama aku, kamu nggak akan pernah kembali ke Taosi. Aku akan buat kamu menanggung akibatnya dulu, Kamu mau siapa yang menanggung akibatnya? Tuan Shen. Kamu perhatikan itu? Apakah ibu baik-baik saja? Ibu. Wang Xi. Mereka memukulmu. Aku adalah ibu dari Tuan Shen. Dia adalah Nyonya Tua Shen. Beberapa waktu yang lalu, Tuan Shen sedang mencari ibunya di berbagai tempat. Apakah itu dia? Kau bilang dia mungkin adalah ibu Tua Shen? Penjahat ini.
Dia jelas-jelas hanya seekor anjing yang keluar dari keluarga Wang. Bagaimana mungkin aku adalah ibu tua Shen? Wenxin, inilah kenyataannya. Penjahat yang kau maksudkan adalah ibu dari Shen Yi. Ibu tua Shen, yang tertinggi dari grup Shen. Ibu tua Shen. Pembalutnya sudah selesai. Guru, saya akan tahu hal ini. Cukup nikahi dia. Itu ibu Anda. Saya sama sekali tidak berniat menyinggung ibu tua Shen. Tolong, pertimbangkan dengan bijaksana. Ampun, akhirnya menunjukkan belas kasihan. Keluarga Wang kalian, saat membuat ibuku pergi tanpa apa-apa, tidak pernah berpikir untuk menunjukkan belas kasihan. Sekarang sudah meminta. Menyerah. Hai, memohon ampun. Kumaafkan kau, hai. Memohon ampun, ampun. Ibumu. Maaf, aku salah. Karena aku anakmu. Ampuni aku. Kau anak perempuan simpanan, pantaskah kau memanggilku ibu? Aduh. Aduh, sakit. Semua salah kami di Shandong. Saya mohon padamu. Kasihanilah saya. Baiklah. Tidak mau bicara, ya? Butler bilang padaku, dia pakai tangan yang mana? Butler? Bukankah ini cuplikan dari Li Xian? HMPH. Tuan Wei adalah orang kidal. Baiklah, bawa dia. Seret dia keluar. Tangannya kuputuskan. Tunggu. Pak Shen, banyak orang melihat kalian. Kalian ini bertindak semena-mena. Kita bisa saja membongkar semua tentang grup Shen Anda. Xiao Ye, sudahlah. Karena aku mempengaruhi perusahaanmu. Ibu tidak apa-apa. Kau benar-benar melepaskanku. Bu, tenang saja. Aku tahu batasnya. Hari ini aku harus menyelesaikan masalah denganmu. Kau ini wanita murahan yang berlutut. Memeras 3 pencuri. Saya bisa mempertimbangkan untuk membiarkanmu pergi. Itu bagus. Bagaimana kalau tempat ini banyak orang? Mau uang? Kamu mau datang? Tanganmu akan aku rusakkan. Jangan dekat-dekat. Saya akan segera. Saya tidak peduli. Hanya kamu seorang. Bagaimana bisa begitu? Saya ingin semua orang dari keluarga Wang. Termasuk selingkuhanmu dan anakmu. Kalau orang tahu, apa yang mereka katakan? Cepat. Kalau mau makan, makan saja. Saya tidak mau makan. Hei, kamu berdiri. Berhenti, kamu. Nyonya sih. Maafkan saya. Selama ini saya salah menikah. Tidak memperlakukanmu dengan baik. Aku ingin mendengarmu memaafkan kami. Kau pikir dengan kata maaf saja bisa menghapus semua penghinaan yang selama ini kuderita di keluarga Wang? Wang Jiangwo, sudah 20 tahun lebih. Sejak hari pertama aku menikah dengan keluargamu. Aku bangun pagi dan bekerja keras mengurus seluruh keluargamu. Tidak kusangka kau ternyata memiliki wanita lain. Bahkan anak yang kusayang dan kuasuh sendiri pun menjadi wanita yang bebas. Kau pikir aku akan memaafkanmu? Kau pantas? Sudahlah, Xiao Xin. Jangan kira sekarang kau sudah menjadi istriku, aku takut padamu. Tutup mulutmu yang lancang itu. Chengdu, maafkan aku. Aku yang terlalu sombong dan semena-mena. Kami dari keluarga Wang sama sekali tidak bermaksud menyinggung pelayan tua tersebut. Tolong tunggu sebentar. Dengar-dengar kamu telah memeras 5,5 juta.
Dan 500.000 juga diambil oleh keluarga Wang kalian. Hehe, itu bukan sampah, itu bukan sampah. Itu uang dari sponsornya, sponsor yang memberi. Sepertinya kamu masih belum mengerti situasinya. Buang mereka ke bawah. Hubungi pengacara. 1 miliar rupiah per orang. Kalau tidak bisa membayar, siapkan leher kalian. Tuan Chen, Tuan Chen. Kami tahu kami salah. Tolong ampuni kami. Tuan Chen, Tuan Chen. Tolong kasihani kami. Berhenti. Kalian mau kemana? Tuan Shen, semua ini tidak ada hubungannya dengan saya. Kalian bilang itu Wang Jianhong yang menipu. Ini benar-benar salah paham. Iya, semuanya salah dia. Semuanya salah dia. Siapapun yang menyakiti ibuku. Saya tidak akan melepaskan satupun dari kalian. Kalian tunggu saja untuk bangkrut bersama Wang Jia. Kamu mengikuti saya atau siapa? Bos Chen, ampun. Bos Chen, tolong ampunin. Saya ampunin, Bos Chen. Bos Chen. Maaf, Bu. Anak tidak bisa melindungimu dengan baik. Tidak. Ibu yang terlalu menambah kekacauan untukmu. Terima kasih, Xiao Yu. Xiao Yu memang mirip dengan teman lama dari dulu. Direktur Zheng, anggota Dewan Pengurus Universitas Nanjiang sudah mengetahui Anda kembali. Mereka telah menyiapkan jamuan untuk Anda. Kita harus pergi sekarang. Saya sudah bilang. Kali ini pulang ke negara. Saya tidak akan ikut acara makan malam apapun. Informasi yang kau minta, sudah kau dapatkan kan? Saat ini belum ditemukan orang yang sesuai dengan permintaanmu. Sebagian besar wanita yang memiliki tanda lahir di belakang telinga tidak memiliki kalung giok pusaka resmi. Lanjutkan pencariannya. Tapi Tuan Zheng, Anda adalah pemegang saham terbesar Universitas Nanjiang. Anda tidak pergi, sepertinya kurang tepat. Mereka semua menunggu untuk bertemu dengan Bapak. Baiklah. Beritahu mereka. Saya akan datang langsung minggu depan untuk menyimak kuliah mereka di Universitas Xinjiang Selatan. Sudah lebih dari 20 tahun. Saat itu saya sedang dalam masa ketidaksuburan. Saya terpaksa segera pergi ke dokter di luar negeri. Kali ini kembali. Saya pasti akan membalas budi baik Nyonya atas pertolongan Nyonya yang telah menyelamatkan hidup saya. Nyonya tua, Tuan Shen. Rumah keluarga Wang sudah dipindahkan atas nama Anda sesuai prosedur. Dipindahkan atas nama saya. Lalu bagaimana dengan keluarga Wang? Orang-orang keluarga Wang sepertinya sudah berkemas dan kembali ke kampung halaman mereka. Itu juga bagus. Rumah ini saya simpan, tetapi tidak ada gunanya. Lebih baik kita jual saja secara online. Iya. Ah, sudah 20 tahun lebih kami menikah. Tidak menyangka akan sampai pada tahap ini. Ah. Tidak apa-apa, Bu. Yang lama pergi, yang baru datang. Bagaimana kalau saya carikan pasangan baru untuk Ibu? Ibu bahkan tidak berniat untuk mencari lagi. Hidup sendiri saja sudah cukup baik. Tidak perlu memaksakan diri untuk mencarikan ayah sambung untukmu. Dulu, Ibu masih kecil, tetapi sekarang aku sudah dewasa. Aku ingin tahu seperti apa ayahku sebenarnya. Xiaoyi, Ibu. Minta maaf kepadamu. Ibu sendiri tidak tahu siapa ayahmu. Dulu aku dan ayahmu. Berhenti, jangan lari. Aneh. Orang itu? Kejar terus. Siapa kamu? Jangan berteriak. Ada yang mengejarku. Tolong. Ada apa? Hai. Ketemu jungler. Cepat. Ayo. Cepat pergi. Maaf. Oh. Maaf.
Aku tidak bertanggung jawab padamu. Ini adalah liontin makam leluhur keluargaku. Ini kuberikan padamu. Aku tidak akan kembali. Setelah itu dia tidak pernah kembali menemuiku. Sampai kemudian. Baru kusadari bahwa aku sudah mengandung Xiaoyu. Memikirkan ibu, aku merasa sedih. Karena tidak mampu memberimu keluarga yang utuh. Bahkan bisa membuatmu tumbuh dewasa sendirian. Tidak baik untuk ibu. Tidak apa-apa, Bu. Anakmu tidak menyalahkanmu. Lagi pula aku juga tidak membutuhkan ayah. Aku sudah cukup memiliki ibu. Ini adalah warisan yang dia tinggalkan untukku. Sekarang aku berikan padamu. Tidak perlu. Aku juga tidak ada gunanya mengambil benda ini. Lebih baik kamu simpan saja. Anggap saja sebagai kenang-kenangan. Baiklah, baiklah. Oh iya. Ibu Xiao Yi ingin berdiskusi sesuatu denganmu. Kamu bilang kamu lihat. Saya seharian hanya di rumah. Tidak perlu masak, tidak perlu bersih-bersih. Tidak tahu harus ngapain. Sangat membosankan. Saya akan panggil orang untuk menemani Anda main kartu. Jalan-jalan, tidak. Terlalu boros. Ibu melihat ada universitas untuk lansia di Xinjiang Selatan yang cukup bagus di internet. Ibu ingin belajar di sana. Tentu saja bisa. Saya akan segera mengaturkan untukmu. Tak disangka, dulu tidak sempat sekolah. Sekarang sudah tua, malah tidak bisa sekolah lagi. Tidak apa-apa, kan cuma ikut kelas. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Semangat! Kamu masih bengong ngapain? Ayo sini bantu sebentar. Terima kasih. Tunggu sebentar. Maaf, ada yang bisa saya bantu? Bolehkah saya lihat itu? Lonceng kelas sudah berbunyi. Saya akan terlambat, sampai jumpa. Kenapa rasanya aku pernah bertemu dia di mana ya? Aha. Nona, namamu siapa? Nona, asalnya dari mana? Saya ini Nona. Bajumu habis banyak ya? Anakmu bekerja apa? Aku ini. Hei, kabar baik, kabar baik. Di luar ada wanita cantik lagi. Cantik sekali. Hei, di mana? Di mana? Jatuh. Cepat lihat, tas punggungnya itu Chanel edisi terbatas. Cewek ini sangat cantik. Kali ini jangan bilang padaku untuk melihatnya dulu. Nona ini. Nama saya Luo. Nama Nona bagaimana? Nona ini. Apakah dokter sudah mengatakannya? Maukah kau duduk di sampingku? Adik perempuan. Nama keluarga saya Ding, Ding seperti dalam Ding. Lee Su-hyun. Ternyata kau. Bukankah kau sedang berurusan dengan wanita simpanan di luar sana? Seperti sedang melakukan hal yang baik sekali. Wang Ning, apa yang kau katakan? Bagaimana aku bisa menjadi wanita simpanan? Sudahlah. Jangan pura-pura lagi. Di desa, saya sudah dengar. Kamu tidak hanya jadi selingkuhan di luar, tapi juga melahirkan anak untuk dia. Apa yang seharusnya dilakukan sudah kamu lakukan. Tapi masih takut orang bicara. Aduh, tidak jadi selingkuhan. Saya cuma jadi pacarnya yang lebih penting. Ternyata begitu. Uang pria. Hahaha, benar. Orang seperti ini langsung terlihat bisa menggoda pria. Xuangling, saya sarankan kamu jangan percayakan segala hal. Hati-hati mulutmu bisa merusak dirimu sendiri. Kamu mengancam saya, ya? Kenapa takut aku akan membongkarmu?
malumu akan hilang. Semua orang dengarkan aku. Perempuan ini namanya Li Xiu. Dia terkenal di desa kami karena kehidupan pribadinya yang tidak bermoral. Kehidupan pribadinya yang tidak bermoral. Saat muda, dia hamil di luar nikah. Kemudian, dia mengkhianati mantan suaminya. Jadi pelakor. Lalu melahirkan anak. Perkara ini sudah diketahui semua orang di desa kami. Kalau sudah jadi pelakor, kapan giliranku? Pasangkan aku. Wang Ling, apa yang kau bicarakan ini? Bagaimana ini? Rendah hati. Kamu berani melakukannya. Bagaimana bisa kamu mengakuinya? Tutup mulutmu yang busuk itu. Li Xiuxian, kamu gila ya? Kamu berani memukulku. Pukul saja. Kalau kamu tidak bisa mengatur mulutmu, aku yang harus mengajarimu. Baiklah, teman-teman, pelajaran dimulai. Ini adalah pemegang saham sekolah kita. Tuan Zheng datang kali ini untuk kursus tari tangti. Mari kita sambut dengan tepuk tangan. Sebagai pemegang saham, haknya tentu tidak kecil. Tuan Zheng, barusan ada yang mengganggu ketertiban kelas. Saya yang menghentikan. Tapi saya malah dipukul. Siapa yang dipukul? Itu dia. Dia itu. Pak Zheng, ada orang di desa yang sama sekali tidak pantas berada di kelas kita. Saran saya, sekarang juga usir dia. Kenapa aku merasa suasananya aneh? Namamu siapa? Tinggal di mana? Namaku Li Xiujin. Tinggal di Zhengzhou. Li Xiujin ini adalah wanita simpanan orang lain. Kau wanita murahan. Mana ada rumah? Dia itu badannya kuat, rumahnya selalu berpindah-pindah. Di luar sana, tidak tahu berapa banyak pria yang sudah dia miliki. Wang Ling, sepertinya pukulan saya tadi tidak sepenuh hati, ya? Wang Ling, teman sekelas. Tuan Zheng, saya tidak tertarik dengan kehidupan pribadi orang lain. Jadi, silakan duduk dan ikuti pelajaran. Tuan Zheng, Tuan Zheng. Selamat pagi, Tuan Zheng. Silakan ke sini. Mengapa saya merasa begitu familiar dengannya? Saya benar-benar meremehkan kemampuan Li Xiuqin dalam menggoda pria. Ternyata bahkan Zheng Zong pun bisa tergoda. Baik, pelajaran hari ini sampai di sini. Semua orang bisa pulang. Apakah kalian ada urusan? Nona Li, saya tambah WeChat Anda, ya? Tidak, atau kalau Anda hapus, saya tetap akan menambah. Terlalu repot. Baiklah, aku akan mulai kelas. Sekalian lewat saja. Ibu Li, ini karena kau orang yang tidak tahu sopan santun. Karena kau sudah menjadi simpanan di luar sana. Maka satu orang lagi tidak akan merugikanmu. Lebih baik kita bekerja sama saja. Kau perempuan jalang. Jangan keterlaluan. Nyonya Lin, bukankah Anda baru saja masuk sekolah? Saya akan membawa Anda untuk menyerahkan laporan masuk. Baik, saya akan segera datang. Lepaskan. Itu siapa, Zhang Dongxi? Kenapa? Apa maksudnya ini? Istri, yang penting Anda menyukainya. Ini kamu. Kau bahkan tidak menyukainya. Kau istirahatlah. Kau anak nakal. HMPH. Li Xiaojian, Li Jian. Kau membuatku seperti ini. Bahkan masih berani masuk ke Universitas Manula. Sungguh bodoh sekali. Malu-maluin. Begitu cepat datang sudah memerintah sana-sini. Aduh. Sekarang kau bicara ini ada gunanya apa sih? Dia sekarang Nyonya Tua Shen. Kalau mampu kau kejar dia kembali. Kau bicara apa? Putar badanmu. Ibumu dari pihak paman. Ibumu dari pihak paman. Aduh. Di sini, siapa yang sinyalnya tidak pasti? Uangku, uangku. Hehehe, siapa yang punya uang? Dialah ibu kandungku. Lagi pula, kau mengejarnya kembali. Nanti, dia akan terus menjadi sapi pekerja untuk keluarga kita. Hehehe,
Itu masuk akal. Saya berencana untuk mengembalikannya. Menaruhnya di tali. Bukankah saya ayah tiri dia? Hahaha. Jadi, Xiaoqi itu seperti universitas untuk orang tua, kan? Tunggu dulu. Dulu saya yang bersalah. Sudah lebih dari 20 tahun. Sekarang akhirnya saya kembali ke tanah air. Saya tidak tahu apakah masih ada kesempatan untuk memperbaikinya. Pak Sang ada kabar. Berdasarkan penyelidikan desa tempat Anda melarikan diri dulu, dapat dipastikan bahwa lawan adalah orang dari desa Qinjian. Dan berdasarkan petunjuk tanda lahir di belakang telinga, orang itu pasti ada di Universitas Nanjiang. Universitas Nanjiang. Apa benar dia mengirim orang untuk menyelidiki Liu Xiuqin? Semakin detail semakin baik. Apa yang terjadi? Nona, saya ingat kemarin kamu bilang kamu tinggal di satu desa dengan Li Xiuqin. Iya, ada apa? Kamu pasti punya nomor teleponnya. Bisakah kamu kirimkan nomor teleponnya padaku? Saya bilang, kakak itu tubuhnya sudah tidak tahu sudah tidur dengan berapa banyak pria. Bagaimana masih ada yang berpikiran seperti itu? Kamu takut kena penyakit. Aduh, di usia segini siapa sih yang gak punya sedikit penyakit? Tenang saja, selama saya mau bekerja. Saya beri kamu 50.000, bagaimana? Wang Jiangwo. Kenapa dia datang? Sebenarnya, aku punya cara yang lebih cepat. Tapi, mataku rabun. Tidak bisa, tidak bisa, sudahlah. Bisa. Ayo. Hei. Bagaimana ya? Maka aku akan menggali ini. Tenang saja, uangnya sudah cukup. Kau harus menggali sampai tuntas. Ah, Tang Jiangwo. Kau datang untuk apa? Xiuqin, kau akhirnya datang. Aku sudah menunggumu lama sekali. Dasu, kita sudah bercerai. Apa yang masih kamu inginkan? Aku tahu aku salah. Sebenarnya, aku memiliki banyak hal yang ingin kukatakan padamu. Xiuji, ayo kita berdamai. Aku sudah bilang kita bercerai. Mungkin aku bisa berdamai denganmu. Jangan terus-menerus menggangguku. Hongling, kamu di sini. Ternyata benar kamu. Aku tidak menyangka. Li Xiuqin saja sudah meninggalkanmu. Kamu masih dengan wajah tebal mengejarnya ke sini. Benar-benar penuh perasaan, ya. Kenapa kamu baru saja menempelkan pipi yang panas? Sekarang duduk di atas yang dingin? Apa yang kamu lakukan? Jangan urusi urusanku. Lalu bagaimana dengan uangnya? Uang? Kalau sekarang aku punya bisnis yang menghasilkan uang, mau ikut nggak? Bisnis apa? Deal. Kau dapat 3, aku dapat 6. Bagiku. Deal. Yu Xiuqin. Kau tunggu saja balasannya. Tuan Zhang, sebentar lagi ada rapat internasional. Anda sekarang akan pergi untuk mendengarkan kuliah. Waktu sepertinya tidak cukup. Bagaimana kalau saya beritahu orang untuk menunda kuliahnya? Tidak perlu menunda pertemuan. Saya harus hadir dalam kuliah hari ini. Karena hari ini saya harus mengungkapkan jawabannya sendiri. Li Xiujin, apakah kamu akan menjadi dia yang dulu? Li Xiujie, saya rasa kamu bukan datang untuk kuliah. Aku tidak mau berpanjang kata. Minggir. Kau wanita murahan. Kau berani mendorongku jatuh? Sanho,
Apa yang ingin kau lakukan? Jangan pedulikan dia. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Kau tanya aku ingin melakukan apa? Jangan ganggu saya. Sudah lama ingin menuntaskan urusan denganmu. Kamu masih saja mengabaikan saya sampai mati. Hei, di sini. Serahkan padamu. Pejabat lama sudah pergi menunggu. Segera bawa dia ke sana. Jangan biarkan pejabat lama menunggu terlalu lama. Saya duluan kembali ke kelas. Mau kemana itu? Saya kasih tahu kamu. Saya akan membiarkan orang dari keluarga Wang itu. Nona, kamu menghina saya ya? Ini. Ada teman yang izin hari ini? Direktur Zheng. Li Xiuqin dia bilang dia tidak enak badan. Jadi dia pulang dulu. Saya masih ada urusan. Hari ini saya tidak akan jadi pajangan di kelas ini. Kirimkan alamat rumah Li Xiuqin ke saya. Saya akan pergi ke sana. Kamu ini. Apa yang kamu tertawakan, saya peringatkan kamu. Membunuh itu melanggar hukum. Aku harus percaya diri, percaya diri. Bagaimana mungkin aku membunuhmu? Ini adalah persiapan yang aku buat dengan hati-hati untukmu. Coba rasakan sedikit. Nikmati rasa bodohmu itu. Buka mulut. Buka mulut. Ah! Ah! Ini adalah persiapan dari keluarga Zheng. Apakah dia berada di sekitar sini pada tahun itu? Akhirnya kita bisa bersama. Kamu mau apa? Buka. Buka. Suara apa itu? Perlakukan wanita baik-baik seperti seorang ksatria. Siusian, tenang saja. Aku akan sangat lembut. Ahahaha. Pelacur bau, tidak mau minum tolong. Mau dihukum, sekarang juga aku minum untukmu. Tolong. Ampuni aku. Ampuni. Berhenti. Tangan. Tunggu aku, tunggu aku. Apakah kamu baik-baik saja? Mereka memberi saya obat. Sekarang juga aku akan mengantarmu ke rumah sakit. Tidak apa-apa, Nona. Tusukanmu ini. Halo, Anda orang baik yang menyelamatkan ibu saya, ya? Bagaimana keadaan ibu saya? Dia sedang dalam perawatan intensif. Apa yang baru saja kau katakan? Li Xiuqin adalah ibumu. Anak, kamu tahun ini berapa usia? Apakah ayahmu masih ada? Saya 23 tahun, ayah saya sudah lama meninggal. Ada masalah apa? Anak. Apa? Xiaoqin adalah ibumu. Ya, saya ibu dari anak ini. Dokter Han. Bagaimana keadaan ibu saya? Obat dalam tubuh nyonya sudah dibersihkan dengan baik. Tidak ada masalah besar pada tubuhnya.
Setelah efek anestesi hilang, dia akan sadar. Terima kasih, dokter. Permisi, boleh tahu nama Anda? Nama keluarga saya adalah Zheng. Terima kasih Tuan Zheng karena telah menyelamatkan ibu saya. Sekarang ibu saya aman dan sehat. Tuan Zheng, silakan kembali dan istirahat lebih awal. Siapa namamu, anak muda? Nama saya Shen Yi. Nama keluargamu adalah Shen. Siapa ayahmu? Saya mengikuti kata hati ayah angkat saya. Dia sudah meninggal dunia. Tuan Chen, saya tidak akan mengobrol panjang lebar dengan Anda. Silakan jalan dengan hati-hati. Ah, tidak apa-apa, kan? Aduh, tidak apa-apa. Tuan Zheng. Terima kasih. Hari ini benar-benar berkat kamu. Tanpa kamu, aku benar-benar tidak tahu harus bagaimana. Tidak masalah. Apakah ini giok milikmu yang jatuh? Ah, ini milikku. Bolehkah aku bertanya dari mana giok ini berasal? Kenapa kamu tanya ini? Xiao Qian. Jimat ini milikku. Aku adalah orang yang dulu itu. Apa? Aku adalah orang yang tadi itu. Apa? Ternyata kamu. Tempat ini tidak menyambutmu. Pergilah dari sini. Silakan Tuan Zheng keluar. Xiu Xian, dengarkan penjelasanku. Aku tahu bahwa dulu aku melakukan hal yang menyakitimu. Aku meminta maaf padamu. Saat itu aku tidak datang meminta maaf. Sekarang sudah lebih dari 20 tahun berlalu. Apakah permintaan maafku masih ada artinya? Saya, adikmu ini, hidup dalam kemiskinan. Xiu Qin, Deng aku jelaskan, boleh ya? Bawa keluar, Xiu Qin. Dulu aku pernah mencarimu. Tunggu dulu. Xiu Qin. Silakan, katakan saja. Apa alasanmu sampai 20 tahun lebih tidak pernah menjengukku? Xiu Qin. Sebenarnya aku adalah pewaris dari kelompok politik. Dulu ada keluarga kaya yang ingin dijodohkan dengan keluargaku. Jadi mereka menggunakan cara licik untuk memberiku obat. Supaya aku terpaksa menikah dengannya. Aku susah payah untuk melarikan diri. Dan akhirnya aku bertemu denganmu. Saat itu aku sedang dalam pengaruh obat. Jadi aku melakukan hal yang menyakitimu. Aku tadinya berpikir akan langsung kembali setelah menyelesaikan urusan perusahaan. Tapi grup Zheng kami mengalami kesulitan keuangan yang parah. Jadi aku terpaksa pergi ke luar negeri untuk mencari mitra bisnis. Lalu, mencari selama 20 tahun baru kembali. Ya. Aku menyelesaikan masalah grup Zheng setelah 7 tahun kemudian. Tapi aku kembali mencarimu di tengah jalan. Iya. Aku tidak tahu namamu. Hanya berbekal tanda lahir dan kalung giok. Petunjuknya sangat sedikit. Jadi, sampai sekarang kau baru mengenali aku. Iya. Aku tahu selama ini telah membuatmu dan Xiao Yi menderita. Tapi sekarang saya sudah mencapai sesuatu. Saya belum menikah. Saya bisa merawatmu dan Xiao Yi. Siapa itu anakmu? Kamu bahkan tidak mampu merawat dirimu sendiri. Sudah lebih dari 20 tahun. Zheng Guodong. Kamu tahu bagaimana saya menjalani 20 tahun ini? Pertama, kamu merampas kehormatanku di hutan kecil tanpa alasan. Kemudian aku hamil seorang diri. Aku dan Xiao Yi dicemooh oleh penduduk desa sebagai anak haram. Sang Ruodong, kamu tahu bagaimana aku menjalani 20 tahun terakhir ini? Aku dengar anak itu lahir dari kehamilan di luar nikah Li Xiuqin. Bahkan ayahnya pun tidak tahu siapa. Bukankah begitu? Aku dengar Li Xiujin berselingkuh di luar. Hamil dan tidak punya uang untuk menggugurkan kandungan, lalu melahirkan anak haram itu. Menurutku, dia sudah mencemarkan nama baik kepala desa kita. Cih, ibu.
Anak haram yang mereka bicarakan itu aku, ya? Bukan, mereka mengada-ada. Kau bukan anak haram, kau memiliki ayah. Hanya saja ayahmu telah meninggal. Maafkan aku. Aku tidak tahu kamu hamil. Anakku, maafkan ayahmu. Zheng Guodong. Sekarang, aku dan Xiao Yi hidup cukup baik. Tidak perlu kamu urus. Xiao Qing, pergilah. Ibuku bilang kamu harus pergi. Kamu tidak mengerti? Simpan saja. Aku tidak akan menyerah. Ibu. Bibi. Ibu minta maaf, kamu tidak mendapatkan keluarga yang utuh. Karena ibu tidak bisa memberikannya padamu. Tidak apa-apa, Bu. Ibu, aku tidak menyalahkanmu. Tanpa dia, kita baik-baik saja. Ibu, jika ibu mau menerimanya. Tenang saja, Bu, aku tidak keberatan. Tanpa ibu. Aku juga bersedia mencoba menerimanya. Saya juga tidak tahu. Tuan Sang, ini semua data tentang Li Xiujian. Menurut hasil investigasi, identitas sebenarnya Shen Yi adalah orang terkaya di Jiangzhou. Presiden grup Shen. Dia menemukan Nyonya Li beberapa waktu lalu. Dia membawanya kembali ke keluarga Shen. Data ini mencatat berbagai perilaku suami Nyonya Li, Wang Jiangwo, terhadapnya. Dua pria hari ini. Satu adalah teman sekelas yang sedang perang dingin. Satunya lagi adalah Wang Qiang. Dan satu lagi adalah kaki tangan, Huang Lian. Tugasnya adalah mengatur orang untuk memanen seluruh tanah dan properti keluarga Wang. Sedangkan dua orang lainnya mengumpulkan bukti, lalu mengirim mereka ke penahanan. Ini kelompok binatang ini. Demi uang, mereka akan melakukan apa saja. Wanita ini memperlakukan Xiu Qin seperti ini. Tidak ada yang benar, apakah masih ada keadilan di dunia ini? Ini masih memikirkan pencuri, saudaraku. Kamu membuat orang tidak bisa hidup, anaknya. Saya telepon. Aku akan menelepon polisi. Cepat pergi. Tempat ini bukan lagi milik kalian. Kalian mau apa? Ku peringatkan kalian. Warga desa semuanya melihat ini. Perhatikan baik-baik. Rumah ini dan lahannya kami dapatkan melalui jalur resmi. Kalian hanya perlu menyalahkan diri sendiri karena telah menyinggung orang yang tidak seharusnya kalian singgung. Cepat pergi. Apakah Li Suejie yang menyuruh kalian datang? Kembalilah dan katakan padanya. Aku pasti akan membunuhnya. Aduh. Sekretaris dari Timur Laut, perempuan jalang itu. Dia tidak akan berhenti sebelum membinasakan keluargaku. Dia tidak akan berhenti. Ada apa sebenarnya ini? Bukankah aku menyuruhmu untuk mengejar Li Siqin ke kota? Bagaimana bisa menjadi seperti ini? Aku pergi. Kau benar-benar sangat sombong padaku pada akhirnya. Apakah kau ingin bersama ayah untuk mengalahkannya? Katakan. Nanti, setelah uangnya didapatkan, kita sekeluarga akan pergi ke luar negeri. Hidup bahagia selamanya. Hahaha. Hei, kalian sudah dengar? Tuan Chen dan Huang Ling ditahan oleh penjara. Hei. Aku tahu. Katanya sih, Li Xiujian dan Tuan Zheng bekerja sama untuk memenjarakan mereka. Makanya, Li Xiujian itu pandai memikat pria. Bahkan Pak Zheng juga terlibat. Kita harus lebih hati-hati. Jangan sampai menyinggung orang penting. Teman-teman, hari ini saya ingin memberitahukan sesuatu.
Teman sekelas kita, Chen dan Huang Lin, telah ditahan secara sah karena diduga melakukan kekerasan. Semoga ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Fokuslah pada pelajaran. Diam. Hei, Bu Guru. Jangan disembunyikan lagi. Bukankah mereka berdua dipenjara oleh Liu Qin? Dia bahkan sudah melibatkan Direktur Zheng. Bagaimana kami berani menyinggung perasaannya? Kenapa kau datang? Cepat pergi. Dengan begini aku semakin sulit menjelaskannya. Hei, teman-teman sekalian. Saya, Zheng Guodong, ingin menjelaskan semuanya kepada kalian. Tuan Chen dan Huang Ling memberi obat kepada Li Siqin. Dan ingin menyakitinya. Karena itulah mereka ditangkap. Ini semua akibat perbuatan mereka sendiri. Li Siqin tidak bersalah. Pada akhirnya, bukankah Li Siqin tetap dekat dengan Zheng Zhu? Kalau tidak, Zheng Zhu juga tidak akan mengawasi dia. Iya. Rubah licik. Kenapa berpura-pura tinggi hati? Terakhir, saya ingin memberitahukan hubungan saya dengan teman sekelas Li Xiuqin. Xiu Xian. Percayalah padaku. Sebenarnya, teman sekelas Li Xiuqin tidak menggoda saya. Tapi aku berusaha mengejar kamu dengan segala cara. Latihan dengan tekun. Mulai sekarang. Semoga semua orang menghilangkan kesalahpahaman terhadap teman sekelas Xiuqin. Hidup rukun. Kamu tidak serius. Hei Xiuqin, tunggu aku. Hei Xiuqin. Zheng Guodong, kamu sebenarnya ingin apa? Jangan kira kalau kamu melakukan ini hari ini aku akan memaafkanmu. Katakan padamu, itu tidak mungkin. Aku ini bukannya ingin mendekat denganmu. Kamu pergi, aku tidak mau melihatmu sekarang. Hei, Xiuqin. Kamu mau pergi atau tidak? Kalau kamu tidak pergi, aku yang pergi. Ai Xiuqin. Mobilku di sana. Aku antar kamu ya. Uang ini, selama aku bisa melihatmu, aku sudah cukup puas. Tuan Zheng, sekarang kembali ke kantor atau ke rumah keluarga Shen? Kakek, kepalmu hijau. Hehe, anak nakal ini bertanya lagi. Ayo, ikuti. Guru, berhenti saja. Ini sudah cukup. Paman kedua. Ini kalian. Kalian mau apa? Sedang melakukannya. Kalian telah memaksa keluarga Wang kami terpojok. Kamu pikir saya mau apa? Ye Xiuqin, aku benar-benar meremehkanmu. Kau duluan menyita rumah anakku. Lalu juga menyita rumah tua keluarga Wang kita. Kau memaksa keluarga Wang kita. Sampai hidup di jalanan. Kau? Aku tidak mengerti maksudmu. Tidak mengerti. Maka aku akan membuatmu mengerti. Anakku. Telepon kebajingan Shen Yi itu. Pak Shen, polisi lalu lintas sudah datang karena masalah ini. Anakku, jangan panggil aku anakmu. Keluar. Xiao Ye, aku tahu kamu masih belum mau mengakuiku. Tenang saja soal ini. Aku datang hari ini bukan untuk memohon maaf padamu. Ini adalah proyek yang saya kembangkan secara resmi di Jiangzhou. Prospeknya sangat menjanjikan. Hanya dengan bekerja sama kita bisa berkembang bersama. Tenang saja, saya datang hari ini hanya untuk membicarakan pekerjaan. Tidak akan membicarakan perasaan. Saya tidak akan menggunakan kontrak ini untuk memaksa kamu. Untuk membuatmu menyerahkan bunga di depan ibumu. Kalau begitu,
Bapak Zheng. Semoga kerja sama kita berjalan lancar. Tegas dan cepat. Pantas saja aku yang menangani acara ini. Halo, siapa ya? Shen Yi, ya kan? Li Siqin, kamu kenal? Dia ada di tanganku. Kalian ingin melakukan apa? Tuan Shen. Li Siqin ada di tangan kami. Keluarga Wang kami telah dipaksa tanpa rumah oleh kalian. Kalian katakan, kami ingin melakukan apa? Jangan lukai ayahku. Kalian butuh berapa banyak uang, aku bisa beri. Rumah pun bisa aku beri. Itu tergantung pada seberapa tulusnya Tuan Shen. Jangan salahkan saya kalau saya tidak berbelas kasihan. Tuan Chen. Gudang San Huan. Jangan lupa datang. Anakku, jangan datang. Ibu sudah tua, tidak berharga banyak. Kamu diam saja. Aku bilang sama kamu. Kamu datang sendirian. Kalau ada orang lain, maka akan ada lubang tambahan di tubuhnya. Hei, nak. Aku ikut ke sana. Pak Zhang, mereka ini ngapain banyak bicara? Cepat pergi ke gudang. Gudang lebih cepat. Kamu tidak takut masuk penjara? Masuk penjara? Sial, sekarang aku bahkan tidak punya tempat untuk tinggal. Aku masih takut masuk penjara. Baik, tidak takut. Di mana Wang Lei? Wang Lei adalah anakmu. Apakah kamu ingin membawanya untuk dipenjara bersama? Ada uang. Kamu sekarang sudah seperti ini. Jangan menakut-nakutiku. Kalau bukan karena kamu, apakah kami berdua, ayah dan anak, bisa menjadi seperti ini? Jian Kuo, coba tanyakan pada dirimu sendiri. Selama ini, apakah aku belum cukup berbuat untuk keluarga Wang? Tidak menyangka kamu bisa begitu gila sampai sejauh ini. Kamu benar-benar memberiku obat. Mengirimku ke pelukan pria lain. Sungguh bodoh. Dulu aku malah menikah dengan sampah sepertimu. Kamu pikir aku mau menikahi makhluk jelek sepertimu? Ah! Kalau bukan karena sopir yang menabrakmu dulu bisa bayar lebih banyak. Siapa yang mau menikah denganmu, sialan? Yu Siukin. Kau ingin memaksakan sikap tua wanita ini padaku. Tapi kau sekarang masih bergantung padaku untuk bertahan hidup. Kau masih muda, sebaiknya mulai dengan merendah sedikit. Biar wanita tua Shen yang terhormat ini juga merasakan rasa malu berlutut di tanah. Kau bilang, harus kutampar pipi kirimu dulu? Atau pipi kananku dulu? Wang Lei. Jangan lupa. Kamu itu dibesarkan dengan susu aku. Sekarang jangan banyak bicara soal itu. Waktu itu keluarga kami berlutut di depanmu memohon ampun. Apakah kamu pernah berpikir? Sekarang, melihat wajahmu ini. Aku merasa jijik. Ah! Ah! Berapa lama lagi? Sekitar 15 menit lagi. Belok dan lewat jalan desa. Tapi Pak Zheng, jalan desa. Saya khawatir Anda akan mabuk cepat. Anda, kau bilang aku melukaimu di pipi kiri? Aku memang melukaimu di pipi kanan. Wang Lei, kau gila. Benar, selama berani menyentuhku. Aku pasti akan membuatmu masuk penjara, benar. Aku memang gila. Semua ini karena kau yang memaksaku. Dulu kau patuh membiarkan keluarga Shen berinvestasi 1 yuan padamu. Sekarang saya sudah menjadi anak orang kaya kedua. Kamu yang menghancurkan segalanya untuk saya. Li Siukin. Sekarang jika kamu mau berlutut, memohon maaf dengan tulus. Saya masih bisa mempertimbangkan untuk memaafkanmu. Kamu terlambat. Saya tidak percaya saya tidak bisa mengatasi kamu. Tidak cocok, kan? Aku akan membantumu. Ah! Ah! Kalian semua lihat.
Nyonya Tuashen dari Nagaoka di depanku seperti anjing saja. Senangmu itu sungguh lucu. Pernah melihat Nyonya Wang itu? Bisa berubah menjadi uang. Itu memang pantas. Katakan lagi sekali padaku. Kamu percaya tidak kalau aku bisa membunuhmu? Ini aku. Ayah. Berhenti, ayah. Zhang Hutong, kamu datang untuk apa? Xiu Xian. Aku tidak akan meninggalkanmu. Diam di sana, jangan bergerak. Kalau tidak, aku akan membunuhnya. Baiklah, baiklah. Aku tidak akan pergi. Kau jangan menyakitinya saja. Tidak kusangka kau telah merayu begitu banyak pria di luar sana. Sampai sekarang masih ada pria yang berjuang untukmu. Bukankah kau menginginkan uang? Uangnya ada di sini semua. Ada tali, aku mengikat diriku sendiri. Nak, jangan selamatkan ibu. Ibu sudah tua, ibu tidak mau makan lagi. Kau sudah berkorban begitu banyak. Pasti akan merusak hidupmu seumur hidup. Nak, jangan selamatkan ibu. Bu, tenang saja. Nak, ibu pasti akan diselamatkan olehmu. Kamu sendiri. Tolong peluk sebentar. Xing Yue. Kamu anakku. Xiuqin adalah wanitaku. Bagaimanapun juga, seharusnya aku yang menjadi bibi kamu. Jangan khawatir. Aku hanya tidak mencintaimu. Jangan berlarut-larut. Kecam penjajahan. Lepaskan Xiuqin. Jangan bergerak. Aku akan mendekat perlahan. Mendekat perlahan. Ibu mendengarnya. Anak baik, cepat bawa uangnya. Anak itu memegang ayahnya, ingin mengambil uangnya. Kau perempuan busuk. Berhenti, ibu. Sialan. Ah. Luodong. Mana orangnya? Mana orangnya? Hei Yuru, cepat, cepat ambil ambulans. Apakah kamu baik-baik saja? Saya baik-baik saja. Apakah kamu baik-baik saja? Katakan, kenapa kamu menyelamatkan saya? Apa yang terjadi? Saya ada masalah. Anak saya. Saya belum menikah. Kamu bicara apa sih? Tahan dulu, tunggu sampai kamu sembuh baru bilang sama aku. Nona. Kamu di sini. Seumur hidupku hanya untuk bunga ini. Iya. Benar. Lalu, bagaimana cara dia menemukanmu? Langit akan memberimu kesempatan kedua. Kesempatan. Itu. Pasti akan selalu menyertaiku. Aku akan mencari bibi kecil. Mencari bibi kecil. Mencariku. Bibi kecil. Bagaimana? Bodoh. Bodoh. Bagaimana keadaan dokternya? Operasinya berhasil. Pasien untuk sementara terbebas dari bahaya kematian. Saat ini bisa dipindahkan ke ruang perawatan untuk observasi. Terima kasih. Duduk. Dia membunuh Xiao Yi. Dia baik-baik saja.
Sekarang ini, apakah ibu sudah tidak membencinya lagi? Ibu tidak pernah membencimu. Jika bukan karena dia, kamu juga tidak akan berada di sisiku. Ibu hanya menyalahkan. Menyalahkan dia yang tidak kembali dulu. Menyalahkan dia yang membiarkan aku menjalani hari-hari sulit sendirian. Sakura, apakah kamu masih ingin mengakui ayah ini? Aku bisa melihat dia benar-benar ingin bertobat. Mungkin punya seorang ayah juga tidak buruk. Baru-baru ini terjadi kasus penculikan dan pemerasan di gudang San Juan. Terkait orang yang terlibat dalam kasus ini, Wang Jiangwo. Wang Jiangwo dan Wang En, setelah dipenjara, mengalami penurunan produktivitas yang terus-menerus karena luka-luka mereka. Wang Rui juga menderita skizofrenia dan dikurung di rumah sakit jiwa. Bagaimana orang seperti mereka bisa melanjutkan hidup? Istirahatlah. Berbaringlah, berbaringlah. Di usia senjanya, dia masih menganggap dirinya pemuda. Kenapa kamu datang, tidak bisa tidur? Aku baik-baik saja, justru kamu, umur berapa sih? Masih saja melakukan drama pahlawan menyelamatkanmu? Siukin, dulu kamu menyelamatkan hidupku. Sekarang giliran aku yang menyelamatkanmu. Aku bukan pahlawan. Tapi dalam hatiku, kamu selalu yang paling cantik. Asal kau baik-baik saja. Aku sudah cukup puas. Bagaimana dengan Xiaoyi? Katanya kau tidak mampu. Malu. Xiaoyi, kemari sebentar. Xiaoyi. Xiaoqin. Aku tahu selama ini aku yang salah padamu. Saya tidak mengharapkan pengampunan kalian. Saya hanya berharap kalian setuju dengan satu hal. Asalkan jangan menghindari saya. Berikan saya kesempatan untuk tidak menebus dosa. Saya sudah sangat puas. Ini pasti ujian dari ibu saya. Kalau begitu, tunjukkan performa untuk diuji. Fenji, saya sudah kembali dari beli bahan makanan. Xiaoyi juga ada di sini menunggu. Ibu, akhir-akhir ini dia kenapa setiap hari datang? Itu karena kamulah. Masakan rumahku enak. Sekarang sudah bagus. Susah diusir. Makanan datang, makanan enak. Xiaoyi, ini pasti kamu suka makan. Dan ini juga. Ini aku buat khusus untukmu. Bagaimana? Cukup enak. Aku pasti tahu. Makanan ini cocok untukmu. Kamu masih suka aku. Kedepannya, setiap hari di rumah akan masak. Apakah perusahaanmu ada masalah belakangan ini? Perusahaan tidak ada masalah kok. Lalu kenapa sebagai CEO kamu tidak bekerja di perusahaan? Setiap hari punya waktu datang ke sini masak. Perusahaan itu kan bukan milik saya seorang. Di usia saya sekarang, siapa yang pulang sekolah? Kamu pulang sekolah dan membantu keluargamu melakukan pekerjaan. Tugas saya sekarang adalah memasak untuk ibumu. Rui, apa yang kamu katakan benar. Masalah kalian ini, jangan menjengkelkan. Aku dengan ibumu, aku. Ibu, kenapa kamu tidak memberitahuku segera? Lain kali, lain kali. Apa? Kamu masih punya, lain kali, dengan siapa? Hanya bercanda. Anak, Bu. Jantungku agak berdebar, ya. Agak gugup. Tidak menyangka bahwa suatu hari nanti, Zhengxi dan keluarga Shen bisa menjalin hubungan. Bukan hubungan pernikahan. Aku mendengar. Tuan Shen adalah anak Tuan Zheng. Ini seharusnya dianggap sebagai pernikahan kembali. Ibu tidak apa-apa. Menikah mana yang tidak gugup sih? Ayah, ibuku percayakan padamu.
Kau belum mengajari dengan baik. Kau tadi memanggilku apa? Baik. Kebetulan sekali. Kau juga tidak bekerja. Kalau begitu, kita bertemu di warnet saja. Boleh juga. Selanjutnya saya akan mengajukan pertanyaan yang tulus kepada kalian berdua. Pertama, mempelai pria. Baik dalam keadaan miskin maupun kaya. Baik dalam keadaan sehat maupun sakit. Apakah kau tetap bersedia menerima Ibu Lisikin sebagai istrimu? Saya bersedia. Lalu pengantin wanita. Baik dalam keadaan miskin maupun kaya. Baik dalam keadaan sehat maupun sakit. Apakah kau tetap bersedia menerima Bapak Zheng Guodong sebagai suamimu? Saya bersedia. Kak. Terima kasih sudah memberiku kesempatan untuk merawatmu lagi. Aku tahu sudah banyak sekali hutangku padamu selama ini. Jadi sisa hidupku, aku akan merawatmu, menjagamu, akan membuatmu terluka sedikit pun. 2. 1. Menikahiku, ya.